Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Herlinda. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu, jadi begini, saya kan mau menikah nih, Bu. Jadi kan nggak tahu harus mempersiapkan apa aja, Bu. Nah, baiklah, Bu. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang harus Ibu lakukan menjelang Ibu melakukan pernikahan, Bu. Nah, yang pertama itu Ibu harus melakukan pemeriksaan fisik dan mental. Nah, pemeriksaan fisik dan mental ini seperti pemeriksaan fisik itu seperti Ibu harus tetap sehat. Nah, Ibu harus tetap sehat itu seperti Ibu rajin berolahraga. Rajin berolahraganya itu bisa dilakukan dengan jalan santai pagi ataupun sore. Nah, kalau yang pemeriksaan mental itu Ibu jangan stres, apapun yang Ibu jalanin aja. Jangan terlalu memikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan, karena itu akan mengakibatkan stres. Nah, yang kedua itu Ibu harus tetap menjaga kesehatan Ibu. Nah, contohnya itu seperti mengonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya seperti makanan Pak Sehat 5 Sempurna. Nah, makanan Pak Sehat 5 Sempurna ini seperti nasi, sayur-sayuran, daging-dagingan, daging sapi ataupun daging ayam, dan buah-buahan, dan kacang-kacangan dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan HB ataupun hemoglobin? Belum pernah, Bu. Nah, pemeriksaan HB ataupun hemoglobin ini itu adalah pemeriksaan sel darah merah, ya, Bu. Nah, tujuan pemeriksaan HB ini itu untuk mengetahui Ibu itu anemia atau tidak. Nah, jikalau Ibu anemia, nah nanti pada saat Ibu melahirkan Ibu itu bisa mengalami kekurangan darah. Nah, itu pun akan berakibat fatal untuk bayinya. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan hepatitis? Belum pernah juga, Bu. Nah, pemeriksaan hepatitis ini juga harus dilakukan, ya, Bu, karena kita tidak tahu kan, Bu, pasangan kita itu sudah pernah terkena hepatitis ataupun tidak. Nah, kita pun tidak menginginkan kita ataupun pasangan kita itu terkena hepatitis. Nah, jadi sebelum melakukan pernikahan, Ibu ataupun pasangan Ibu harus melakukan pemeriksaan hepatitis. Nah, selanjutnya apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan pemeriksaan HIV? Belum juga, Bu. Nah, pemeriksaan HIV ini tersendiri itu kan adalah seksual menular. Nah, kita kan tidak ada yang tahu pasangan kita itu sudah pernah melakukan ataupun belum. Kita tidak menginginkan pasangan kita itu melakukan yang seperti itu. Nah, jadi sebelum kita menikah, kita dan pasangan kita pun sebaiknya harus melakukan pemeriksaan HIV itu, supaya apa yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi untuk kita ataupun pasangan kita. Nah, sebelumnya apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan pemeriksaan resus? Belum, Bu. Nah, pemeriksaan resus ini pun sama juga seperti pemeriksaan yang saya jelaskan tadi. Pemeriksaan ini pun harus juga dilakukan. Nah, kita kan kita tidak tahu resus pasangan kita itu apa. Nah, jikalau pasangan kita itu resusnya berbeda dengan kita, nanti bayi kita pun akan mengakibatkan fatal. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan imunisasi TT ataupun suntik tetanus? Belum pernah, Bu. Nah, suntik tetanus atau TT ini pun harus sangat dilakukan, ya, Bu, seperti pemeriksaan yang saya jelaskan tadi. Nah, tujuan pemeriksaan tetanus ini pun untuk menghindari virus-virus yang tidak kita inginkan. Nah, apakah Ibu mengerti dengan penjelasan yang saya lakukan tadi? Sudah, Bu. Nah, sebelumnya ini kan mau menjelang menikah nih. Nah, apakah Ibu sudah mempersiapkan finansialnya? Sudah, Bu. Nah, setelah menikah nanti Ibu menginginkan punya berapa anak, ya, Bu? Pengennya sih 3, Bu. Nah, jadi Bu, jikalau Ibu menginginkan 3 anak, jarak anak pertama dan jarak anak kedua itu jangan terlalu dekat, ya, Bu. Nah, jarak anak pertama dan jarak anak kedua itu haruslah maksimal 2-5 tahun. Nah, dikarenakan jikalau jarak anak pertama dan anak kedua itu terlalu dekat, maka nanti bayi yang kita sudah lahirkan itu akan mengalami prematur dan tidak baik juga terhadap kita sendiri. Nah, apakah Ibu sudah mengerti dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi?
Sudah Bu. Apa ada yang ingin Bu tanyakan lagi? Tidak ada Bu, sudah jelas Bu. Nah, baiklah Bu, jika nanti Ibu ingin melakukan pemeriksaan yang saya jelaskan tadi, Ibu bisa datang lagi ke sini bersama pasangan Ibu ya Bu. Ataupun jika Ibu ingin melakukan pemeriksaan yang saya jelaskan tadi, bisa juga melakukan pemeriksaan tersebut ke klinik lain ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama.